Mr. Bird di situ menyatakan bahwa situs yang diblokir oleh Kemenkominfo pada waktu itu bukan situs judi online, tapi situs WordPress. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di Kalejati TV Sampurasun. Apa kabar semuanya? Dalam kesempatan ini, doa terbaik buat kalian, semua kalian sehat dan sukses selalu ya. Tentang masalah judi online nih, kacau di judi online Indonesia nih ya. Komisi 1 DPR kritik Kominfo era Budi Ari ya. Ternyata bukan yang diblokir itu bukan situs judi online, bukan, ternyata WordPress. Kacau ini ya, ada-ada aja nih ya, lucu. Jadi masyarakat tersenyum melihat seperti ini ya. Kok bisa ya, Kominfo era Budi Ari yang diblokir bukan situs judul tapi WordPress. Aduh, WordPress itu kan tempat blog ya kalau nggak salah ya. Dikutip dari Jawa Post ya, jawapost.com, anggota Komisi 1 DPR RI fraksi Partai Golkar Abraham Sirajaja mengkritik mantan Menteri Komunikasi dan Informatika Menkominfo yaitu Budi Ari Setiadi selama menjabat ya. Terhadap videonya ya, yang mempertanyakan terkait pengawasan pemblokiran pada era Kemenkominfo dan saat ini Kementerian Komunikasi dan Digital Kemkomdigi terhadap situs judi online atau judol ya. Saya ingin tahu juga terkait pengawasan di Kemenkominfo maupun di Kemenkomdigi. Siapa yang mengawasi terkait adanya pemblokiran ini apabila terjadi kesalahan? Kata Abraham ya Sirajaja saat menggelar rapat kerja dengan Menteri Komdigi Mutia Hafid di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta. Lucu nih ya. Abraham mengaku dirinya mendapat informasi bahwa yang diblokir saat era Menkominfo Budi Ari Setiadi bukanlah situs judi online, melainkan WordPress katanya, yang digunakan untuk membuat dan mengelola situs web dan blog. Bener kalau WordPress mah ya, itu untuk mengelola blog ya. Tapi kenapa yang diisukan ini situs judi online yang diblokir? Entahlah, masyarakat kan sekarang jangan dianggap bodoh ya. Ngerti juga, coba cek di lapangan ya. Di lapangan mungkin belum bersih ya namanya situs judi online. Informasi itu didapatnya dari pegiat media sosial yaitu Roy Sakti dan Mr. Brian. Kata Abraham, saya tadi pagi konferensi call dengan pegiat media sosial namanya Roy Sakti dan Mr. Brian. Mungkin teman-teman Kominfo sudah tahu siapa Mr. Brian. Kenapa saya bilang sudah tahu? Karena Mr. Brian dipanggil Kominfo tanggal 12 Agustus 2024, ucap Abraham. Asik deh ini ya. Mr. Brian di situ menyatakan bahwa situs yang diblokir oleh Kemenkominfo itu bukan situs judi online, tapi situs WordPress, dan dipanggil disuruh membuktikan di Kominfo bertemu dengan Pak Bima dan Pak Bintang, sambungnya. Tak hanya itu, Abraham juga mengaku mendapat informasi bahwa website Kominfo saat itu sangat mudah untuk dibobol. Kok bisa ya? Bahkan bisa menggunakan nama-nama pegawai di Kominfo. Aduh, ingat-ingat sedap ya. Lalu dia juga menemukan problem serius di Kominfo pada waktu itu, di mana dia bisa membobol website Kominfo dalam waktu 30 detik dan menggunakan semua nama dari pejabat Kominfo untuk melakukan apapun itu, termasuk untuk memesan hotel. Untuk email ke siapapun, ujar Abraham. Aduh, ini gimana ya Indonesia ya, apalagi akun-akun masyarakat ya. Lalu dia juga menemukan problem serius di Kominfo pada waktu itu, di mana dia bisa membobol website Kominfo dalam waktu 30 detik dan menggunakan semua nama dari pejabat Kominfo untuk melakukan apapun itu, termasuk untuk memesan hotel katanya gitu ya, untuk email ke siapapun, ujar Abraham. Meski pihak Kominfo saat itu sudah diberitahu, kata Abraham, sampai saat ini belum juga dilakukan perbaikan. Jadi itu sampai hari ini sudah disampaikan dan ditujukan tapi belum diperbaiki. Sampai hari ini belum diperbaiki, tegas Abraham. Oleh karena itu, Abraham mengingatkan Menkomdigi Mutia Hafid untuk bisa memperbaiki pengawasan tersebut. Kepada Bu Mutia Hafid ya, segera ya,
Nah, ini tentunya harus menjadi perhatian yang serius karena ini Kominfo. Jadi kami berharap sekali ke depan Kominfo harus memperbaiki diri, Bungkas Abraham. Ya sih, harus benar-benar diaudit ya, sampai ke akar-akarnya. Pokoknya gaspol nih ya, di era Prabowo ini ya, berantas semuanya ya, sehingga bersih korupsi juga. Karena itu sih sebenarnya yang vital itu ya, di atas dulu. Karena kalau di atasnya masih seperti itu ya, jangan tanya ke bawahnya. Lama-lama Indonesia gimana ya ke depannya ya, saya kalau udah melihat seperti ini ngeri-ngeri sedap juga sih ya. Kita dengarkan dulu videonya ini ya, ada videonya dari anggota DPR ini ya. Terkait dengan ibu yang tadi sebutkan, di mana Republik ini sedang digoyang rame masalah terkait dengan judi online. Saya mencoba untuk mendalami terkait dengan perkara ini, bahkan saya masuk cukup dalam terkait dengan perkara ini, dan saya menemukan fakta-fakta yang cukup mencengangkan, di mana sampai di berita dimunculkan 16 orang tertangkap, sebagian diantaranya oknum Kemenkom Digi dan sebagian sipil. Tapi di pihak yang lain saya merasa bersyukur juga kasus ini terungkap sekarang, Bu Menteri. Coba kalau setahun dari sekarang ini barusan terungkap, mungkin Bu Menteri kita yang kena bully ini. Karena ternyata di dalam ini susah untuk saya bilang Kemenkom Info ya, karena pada waktu itu Kemenkom Info, susah saya mengatakan bahwa ini Kemenkom Info melakukan pembiaran, karena menurut saya ini bukan pembiaran, ini Kemenkom Info menjadi pelaku. Maka dari itu hari ini tadi disebutkan Dirjen Aptika sudah hadir, maka pertanyaan ini akan saya lontarkan kepada Dirjen Aptika, bukan kepada Bu Menteri, karena Bu Menteri barusan menjabat. Tolong saya dijelaskan kepada kami, Pak Dirjen, dijelaskan secara detail kepada kami proses pemblokiran yang ada di Kemenkom Info, mulai dari kriterianya sampai diblokirnya situs tersebut. Kenapa saya tanyakan seperti itu? Saya mendapatkan informasi dari zamannya Pak Menterinya Joni Plate dan Pak Menterinya Budi Ari, ini sistem pemblokirannya berbeda, dan saya katakan hampir pasti ini berbeda karena ada orang sipil yang ditangkap. Jadi tolong dijelaskan mekanisme yang terjadi ya Pak, bukan normatifnya. Karena kalau dalam aparat penegak hukum ya, itu melakukan pemblokiran terhadap sesuatu itu melalui mekanisme gelar perkara di tahap penyidikan, yang dimana setelah itu barusan diblok karena ada hak seseorang yang dicabut di situ. Nah, saya ingin tahu di Kominfo ini bagaimana, apakah ada sistem verifikasinya atau tidak. Nah, apabila diverifikasi, pertanyaan saya, siapa yang mengumpulkan situs-situs itu Pak? Lalu diverifikasi, pertanyaan saya yang kedua, siapa yang memverifikasi itu? Dan yang ketiga, siapa yang memblokir? Maksud saya bagian apa yang memblokir? Oke, Mudah-mudahan ini bukan sandiwara ya, bukan sandiwara di atas ya, para kementerian. Mudah-mudahan amanah semuanya, anggota dewannya juga, para menteri ya, kabinet Prabowo sekarang ya, harus benar-benar dicek ya ke bawahnya. Udah kondisi Indonesia udah seperti ini, diracunin judol juga, diracunin narkoba juga. Nah, pertanyaannya berikutnya nih, gimana Indonesia ini untuk generasi berikutnya? Begitu ya teman-teman ya, mudah-mudahan bermanfaat, mudah-mudahan para menteri era Prabowo sekarang, mudah-mudahan para menterinya amanah ya, semuanya ke bawahnya bisa rapih dan sejahtera masyarakatnya. Oke, terima kasih buat semuanya yang telah mampir di Khalijati TV channel. Pokoknya doa terbaik buat kalian, semoga kalian sehat dan sukses selalu. Jangan lupa untuk berbagi, silahkan komen, share, like, dan juga subbreaker ya. Sampai ketemu di video berikutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.